Halo, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya akan masak masakan khas Batam. Kalau pernah ke Batam mungkin sampean pernah nyoba sup ikan. Hari ini saya akan masak sup ikan. Sebenarnya selain sup ikan di Batam itu ada banyak masakan yang bisa dicoba. Namun saya juga belum terlalu pintar membuatnya, jadi ya nanti saja yang itu. Untuk sup ikan ini bahannya mudah didapat dan sebenarnya di mana-mana pun bisa membuat resep ini. Ya sudah, capcus, langsung aja kita mulai ya. Belum dimulai, tolong bantu subscribe dulu, please ya, tolong di subscribe dulu lah. Jangan di skip. Saya bikin videonya lama-lama, kadang ada yang nonton cuma 2 menit, 3 menit. Nonton kayak dari awal sampai akhir biar saya puas. Kalau paketnya masih banyak, tolong ya tonton sampai habis ya. Gak kasihan sama saya sampai botak tuh mikirin besok mau masak apa. Ya tolong ya. Paketan Anda berkurang, rambut saya bisa tumbuh. Kalau paketan Anda dihemat-hemat, saya tambah botak nanti habis sampai belakang sini. Gak kasihan sama saya. Ya sudah, langsung dimulai saja video masak-masaknya. Ini yang perlu disiapkan, yang mesti harus wajib ada itu ya ikan. Ikannya sih terserah ikan apa. Tadi saya juga beli ikan tapi lupa namanya ikan apa ini. Yang jelas ikannya harus yang ikan tebal dagingnya. Karena kalau ikan segini-segini apalagi teri Medan itu nggak bisa dipakai untuk bikin sup. Ini ikannya itu harus dipotong-potong ini. Habis itu dikasih air jeruk. Ini juga sama. Ini sotongnya ini sebenarnya sotong aserehe ya. Itu kan kemarin yang body sotongnya itu dipakai buat isi tahu itu, yang resep udah seminggu yang lalu. Ini terus ini kaki-kakinya mau saya masukkan ke dalam sup. Jadi kalau aneh-aneh sedikit nggak apa isiannya ya. Toh ini sudah saya bersihkan, tetap endol kok ini nanti untuk dipakai. Ya sudah, ini langsung dimulai saja. Jadi ini ikannya tuh akan saya tipis-tipis. Jadi tipis-tipis seperti ini. Jangan terlalu tipis juga nanti hancur. Ini segini-segini aja nggak apa-apa. Karena kalau ini masih agak tebal bisa diiris jadi 2. Dikasih ini masukin aja sini dulu biar campur dia. Berhubung saya nggak punya ikan teri, jadi saya mau pakai ini udang kecil-kecil. Ini disangrai aja, kayak kalau ada teri sih terinya digoreng aja. Ini cuma nunggu sampai harum. Kalau sudah harum langsung disisihkan, nggak usah nunggu sampai wajahnya gosong. Yang penting nanti ini udah bisa diulek, dihancurkan ya sudah. Setelah menumis tadi kan sangrai ya namanya. Sangrai, sekarang kita mau goreng si bawang putih. Bawang putih aja yang kita goreng. Sebentar aja gorengnya. Sudah kembul. Selanjutnya kita ngerebus air. Biarin aja airnya direbus dulu sampai mendidih. Nah, ini tadi ini gorengan bawang putih sama si udang kita haluskan. Inilah bahan yang kita pakai menjadi bumbu kaldunya ya. Bumbu kaldunya, kuahnya. Untuk bumbu kuahnya itu ini.
kita hindarkan dulu menggunakan garam, karena nanti kita akan menggunakan beberapa bahan yang sudah mempunyai tingkat keasinan tertentu, jadi agak sedikit waspada memakainya, memakai garam maksudnya. Ini udah cukup halus. Sambil nunggu si ini mendidih, ini tulang-tulang ikannya kita masukkan aja, nggak apa-apa. Cabenya yang pasti, ini udangnya juga bisa dimasukkan. Udah, biarkan dulu nih sampai mendidih, betul-betul mendidih. Bila sudah mendidih seperti ini, kita bisa langsung masukkan ini kecap ikan. Agak banyak saja nggak apa-apa, karena kan kita belum ngasih garam di sini kan. Jadi ini kalau kecap ikan itu rasanya cenderung asin dan ada bau-bau amis sedikit. Nah, setelah kita masukkan kecap ikan, kita akan motong tomat hijau. Tomat hijau ini adalah barang yang wajib ada ketika kita bikin sop ikan. Ini mau tak mau harus ada, bukan tomat merah, tapi tomat yang betul-betul masih hijau. Kita masukkan tomat hijaunya sekarang. Ini tomatnya sudah saya potong, langsung masukkan saja. Saat sekarang ini kalau mau dikasih penyedap, kasih penyedap, karena model apa, penyedap saya habis. Merica, mana merica saya, merica. Karena kalau model kayak ikan-ikan ini dimasaknya kan cepat. Oh iya, bentar. Saya juga mau pakai ini. Ini bakso ikan. Ini saya masukkan. Saya tadi udah bilang belum ya, kenapa si ikan sama si sotongnya dikasih terakhir? Karena kalau dikasih sekarang udah dimasukkan, ikannya bakal hancur, sotongnya juga bakal keras. Berhubung saya cuma ada kaki-kaki sotong, ya kaki sotongnya aja saya masukkan. Ini kalau udah masuk sotong sama ikan, artinya nggak perlu lama lagi masaknya. Apinya dikecilkan saja nggak apa-apa, karena khawatir ikan sama sotongnya kelewat matang ya. Kalau ikannya sih pasti hancur kalau pakai air mendidih gitu. Jadi ini begitu udah mendidih, api saya kecilkan lagi, langsung masak pelan-pelan gini aja, sambil diicipi rasanya kurang apa itu di sini sekarang. Ada satu bahan lagi yang wajib juga selain tomat hijau adalah ini. Ini adalah sawi asin. Sawi asin ini sebenarnya dari sawi biasa terus direndam air garam kayaknya. Nantilah kalau saya ada kesempatan saya mau belajar bikin ini. Ini belinya agak mahal, ini kemarin beli 2 biji hampir 10.000. 2 biji bukan 2 ini cuman ini satu lagi gitu 10.000. Ini terakhir saya masukkan si sawi asin. Ini alasan kenapa saya belum berani ngasih garam, karena ini ada asin, sawinya ini juga asin. Tadi kan kecap ikan juga asin. Setelah ini baru kita icipi, baru kita tahu garamnya udah cukup atau belum. Biarkan mendidih sekali lagi, habis itu bisa kita turunkan. Ini kalau mau cantik ya harus ada udangnya, atau baksonya bakso sotong kayak, atau bakso apa yang warnanya tidak hanya putih, ada yang warna pink apa gitu kan, baru kelihatan hidup cantik gitu. Sudah mendidih, matikan. Ini adalah hasil akhir masakan kita hari ini. Ini jadi kalau di sini penyajiannya seperti ini. Kita menggunakan selada,
kita tidak menggunakan daun bawang ataupun seledri. Kalau ada sih saya mau pakai daun ketumbar, cuman berhubung saya nggak punya daun ketumbar, jadi ini adalah hasil akhirnya. Kalau mau lebih cantik sih ada udangnya, sama ada bakso yang berbahan dasar sotong ataupun udang, itu akan lebih cantik karena warnanya akan lebih warna-warni di dalam sini. Dan sebagai tambahannya, kita tidak menggunakan sambal, tapi kita menggunakan cabai-cabai yang dipotong terus dikasih kecap asin. Itulah alasan saya berulang kali bilang bahwa untuk sop ikan ini betul-betul jangan dulu kasih garam, karena semuanya akan berakhir dengan sawi asin, kecap ikan, dan kecap asin. Jadi faktor garamnya sudah banyak banget dari bahan baku yang lain, dan garam sendiri sebagai penentu asin atau tidaknya itu di bagian akhir nanti. Sekarang kita langsung cicipi. Segernya dengan sup ayam tentu saja beda. Dan ya memang endol. Ini kalau mau tidak bau amis, ditambahin perasan jeruk nipis saja. Gurih asin seperti itu rasanya. Ini makanannya. Tak tunjukin lagi tuh. Nah, ini tadi kalau ikannya dimasukkan di awal, nggak akan bisa seperti ini, pasti hancur. Berhubung dimasukkannya sudah mendidih dan beberapa saat kemudian diturunkan, jadinya masih bagus. Tapi terus dari mana kaldu ikan yang dapat dari tulang tadi. Dari tulang tadi dimasukkan di awal kan, bersama dengan ulekan udang sama bawang putih tadi. Jadi rasanya tetap enak, asik. Dan kalau orang sini makannya, ini cabai potongan dicampurkan ke sini nih. Jadinya putak-putak begini kan. Ini gurih-gurih asin enak, serius. Mungkin bagi yang hanya ada ikan darat, coba saja pakai ikan gabus atau ikan gurame. Mungkin juga bisa ikan patin. Cuman kalau ikan patin itu harus digosok-gosok pakai garam betul ya, biar lendirnya keluar semua. Kalau saya sih menyarankan pakai ikan gabus. Coba saja. Nggak ada soto nggak apa-apa, pakai udang air tawar kan nggak masalah juga. Yang penting intinya di kuahnya itu tetap harus pakai ikan asin yang kecil-kecil itu. Jangan ikan teri Medan ya, mahal. Ikan yang segini-segini itu, kelingking-kelingking itu digoreng, dihancurkan sama bawang putih. Coba saja. Enak. Nih sotongnya sisa kaki-kakinya semua, tinggal tentakel semua. Bah. Pedas. Yang memang wajib ada itu si tomat hijau. Tomat hijau itu menurut saya mengurangi rasa amis jauh. Jadi coba saja itu. Ini bentar, ikannya enak. Markundul ini. Ini ikan. Memang masih pakai ikan besar. Kalau ikan kecil ya duri semua yang nyangkut di daging kan. Ini pakai ikan besar. Jadi ya endol, makanya ini satu porsi ini antara 30-40 ya di Batam ya. Bisa ada pilihan, cuma mau ikan saja atau ada campuran udang atau pakai cumi-cumi, ada pilihan, terserah mau yang mana. Kalau nggak suka udang ya cuma ikan sama sotong sama cumi-cumi gitu ya. Kalau mau campur semua juga bisa. Kayaknya harganya sama kayak. Karena terakhir makan itu berapa tahun? 10 tahun silam. Udah lama.
Ya karena saya kan orangnya kucir. Jadi kalau suruh makan di luar mikir 100 kali. Ini bikin sendiri modalnya nggak sampai 30.000. Kalau dibeli di luar kan cuma dapat 1 mangkok. Sudah, itu aja. Pedes. Jangan lupa subscribe. Pedas. Jangan lupa subscribe ya, bantu subscribe. Jaga kesehatan, sayangi keluarga. Bye bye.